Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema khotbah kita di saat ini berjudul Penuhilah Panggilan Pelayanan. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga berakhirnya pada ayatnya yang ke-8. Yang diberi judul Penuhilah Panggilan Pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan adalah tugas ilahi yang unik yang diberi Tuhan atau Allah untuk kita, dan yang harus kita kerjakan dengan setia dan dengan ketaatan serta komitmen yang teguh dan pengabdian. Namun Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada seseorang. Untuk itu kita tidak menyebutnya perintah. Panggilan Tuhan adalah anugerah yang harus kita jalankan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Maka kita tidak akan pernah menyesal, karena kita akan melihat berkat-Nya yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mempunyai sebuah ilustrasi yang saya beri judul Seekor Katak yang Tuli. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika ada sebuah perlombaan panjat tebing yang dilakukan oleh para katak. Ada banyak katak yang mengikuti lomba tersebut, baik katak dari macam apapun dan model apapun mengikuti lomba tersebut. Dan tiba saatnya perlombaan dimulai Bapak Ibu. Katak mulai berbaris di garis start, dan penonton mulai bersorak riang untuk mendukung para katak. Tetapi tiba-tiba di tengah pertandingan ada beberapa katak yang menyerah karena medan perlombaannya sangatlah sulit Bapak Ibu, dan hanya ada 5 katak yang masih bertahan dan juga berjuang untuk mencapai garis akhir. Namun para penonton yang tadinya mendukung katak-katak tersebut mulai tidak yakin dengan kemampuan mereka. Dan para penonton mulai berteriak agar mereka menyerah saja, dan ada yang mendukung agar mereka tetap lanjut. Bahkan ada penonton yang memberitahu para katak bahwa medan perlombaan semakin sulit serta berbahaya dan dapat membunuh mereka. Para katak pun menyerah, tetapi hanya 1 katak yang bertahan dan tetap maju Bapak Ibu, dengan yakin dan percaya bahwa ia bisa.
Dan pada akhirnya katak tersebutlah yang memenangkan perlombaan tersebut. Dan setelah dilihat dan diteliti, mengapa katak tersebut tetap maju dan melanjutkan perlombaan sedangkan katak yang lain memilih menyerah dan gagal. Ternyata katak tersebut tuli Bapak Ibu dan tidak dapat mendengar apa yang disampaikan oleh para penonton. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, katak tersebut jika kita kaitkan dengan kisah Timotius, di mana Timotius berani untuk menghadapi tantangan dan penderitaan yang ada dan selalu andalkan Tuhan serta tidak mendengar perdebatan-perdebatan. Bahkan Timotius mengatakan bahwa perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali merusak pikiran orang yang mendengarnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di sini terlihat jelas dalam pembacaan kita di saat ini bahwa Paulus sendiri menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Ada dua nasihat yang ditegaskan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, panggilan pemberitaan firman Tuhan. Paulus ingin supaya Timotius bersedia kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Timotius harus selalu bersedia untuk menyampaikan firman-Nya dan menasihati berdasarkan firman dan kasih. Yang kedua, panggilan dalam pelayanan Kristus. Paulus mengingatkan kepada Timotius agar selalu mempersiapkan diri dan harus sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Paulus sangat mendesak Timotius untuk melakukan panggilan itu? Yang pertama Bapak Ibu, karena akan ada waktu di mana orang-orang di sana tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi melakukan hal yang menyenangkan telinga mereka. Yang kedua, karena Paulus sadar bahwa waktu hidupnya tidak lama lagi. Ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan akan menerima mahkota kebenaran dari Allah. Tidak heran jika Paulus mendesak Timotius agar sungguh-sungguh melaksanakan panggilan pelayanannya dengan segera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Tuhan atas kita bukanlah menjadi seorang pengusaha, seorang yang hebat dan segala hal, tetapi panggilan Tuhan atas kita semua sama, yaitu untuk bersekutu dengan Dia, melihat, mendengar, menyaksikan dan meraba firman Tuhan. Kita semua dipanggil untuk bersekutu dengan Dia, dan itu terjadi oleh karena kasih karunia semata-mata melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita diperdamaikan selamanya dengan Allah bersama Tuhan tanpa ada lagi halangan. Perdamaian yang dibayar dengan darah Yesus membuat kita sekarang senantiasa layak di hadirat Allah dan ada dalam hadiratnya. Itu pasti Bapak Ibu. Tetapi untuk bersekutu dengan Dia adalah pilihan kita. Kita perlu aktif, harus mengusahakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus yang menuliskan sebagian besar surat-surat dalam perjanjian baru masih mengkehendaki persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus atau mengenal Dia. Sebab Paulus tahu prioritasnya adalah memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, mulailah memprioritaskan Allah serta memenuhi panggilan Allah untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan menuntun kita, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia yang memimpin hidup kita sepenuhnya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bersama Dia dan membawa kabar baik sampai ke ujung bumi bersama Dia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua di saat ini.